cerita di Alkitab tentang mengampuni dan menghakimi? Juga. Wah, Kak Kesha jadi mulai kebayang nih Kak Gorga maksudnya mengampuni sama menghakimi nih ya. Dia minta maaf terus, jadi ya aku ampuni. Nah tapi aku memaafkan adik aku. Terus aku bilang ke dia, aku menegur dia dengan sopan. Selamat datang di Podcast Anak. Yes. Halo semuanya, baik lagi nih kita bertemu lagi. Masih ingat nggak? Kak siapa ya? Halo, nama aku Kak Gorga. Aku Kak Kesha. Kita ketemu lagi loh. Betul, bulan lalu kita habis main-main bareng ya. Bener. Edisi kemerdekaan. Bener, sekarang mau main lagi nih. Mau main lagi. Sama siapa nih? Hari ini aku bawa gantian, aku yang buat teman-teman Kak Gorga. Siapa nih namanya? Aku nih bawa namanya? 2 orang, ada Prit-Prit dan Prut-Prut gitu. Diedit Oke. namanya ya, biar kenalan sendiri. Silakan. Ayo Zo, nama sama kelas. Halo, nama aku Zozo, aku kelas 6. Hai Zozo, Zozo kelas 6. Halo, nama aku Tinka, aku kelas 4. Tinka Halo, kelas Tinka. 4. Oke. Episode kali ini kita mau belajar nih, namanya mengampuni dan menghakimi. Waduh, Ya ini emang cukup kata yang berat Susah nih, ya. 2 kata yang cukup berat nih, mengampuni dan menghakimi. Cuman kayak kita mau belajarnya lewat cerita dari Alkitab. hah emang ada Kak cerita di Alkitab tentang mengampuni dan menghakimi? Ada cerita Hah Alkitab. siapa ya? Bentar Kak Kesha coba inget-inget. Jadi ini adalah cerita. Ingat gak? Enggak lagi. Oke, aduh, ini biar Kak Gora ingetin, ini adalah cerita tentang anak yang menghilang. Oh, anak yang hilang. Tapi Kak Kesha lupa-lupa inget deh. Tinka inget gak sih cerita fullnya? Beneran? Coba Tinka ceritain Kak Kesha, apa sih itu cerita anak yang hilang? Jadi ada 2 anak laki-laki, namanya si bungsu dan si sulung. Oke. Nah, si bungsu suatu saat meminta hartanya kepada bapaknya. Terus bapaknya mau membaginya. Lalu si bungsu jual semua harta itu. Terus si bungsu pergi ke negeri lain dan dia berfoya-foya dan hidup senang-senang. Nah, pas di negeri si bungsu, Betul. pas ada bencana kelaparan, si bungsu menjadi melarat atau miskin. Nah, setelah miskin, si bungsu tidak bisa makan, jadi dia menjadi miskin. Lalu dia tidak bisa bekerja lagi, jadi dia bekerja pada majikan di negeri itu. Kerjanya di ladang, dia menjaga babi-babi. Oke. Lalu kan dia tidak punya makanan nih. Dia mau banget Kenapa nih makan sisa ampas babi, tapi tidak juga ada yang memberinya. Jadi dia hampir mati dan kelaparan. Nah, Terus? habis Akhirnya gimana? Nah dia suatu saat dia langsung pergi nih ke ayahnya, dia mau balik deh pokoknya. Balik, oke. Terus dari jauh ayahnya melihat si bungsu, ternyata dia sudah pulang. Terus si ayahnya senang banget, si bungsu telah pulang dan memilih jalan yang baik, yang benar. Lalu si ayahnya memeluk si bungsu dan mencium. Oke. Nah, lalu si ayah menyuruh hamba-hambanya untuk membawakan jubah terbaik dan dipakaikan ke si bungsu. Dan juga cincin dipakaikan ke jarinya dan Enak juga ya. sepatu dipakaikan ke kakinya. Oke. Terus si ayah juga menyuruh hamba-hambanya untuk memotong lembu yang paling besar untuk dimakan bersama sahabat-sahabatnya. Oh, jadi mereka pesta gitu ya kira-kira Iya. ya? Bener juga. Wah, Kak Kesha jadi mulai kebayang nih Kak Gorga maksudnya mengampuni sama menghakimi nih ya. Gimana tuh? Kayaknya nih ya, ya. Jadi kan tadi dari cerita Tinka nih, kita belajar bahwa si bungsu kan sebetulnya tadinya bikin kesalahan kan, Iya. ya kan? Dia ambil uang, terus udah gitu, dia pakai buat pesta gitu. Sementara kayaknya si sulung tuh ya Kak Gorga, waktu dikasih uang itu kayaknya dia pakai buat menabung, buat beli ladang gitu ya. Benar. Jadi nggak dia pakai buat pesta-pesta gitu tuh Pakainya ceritanya. buat hal produktif berarti ya. Buat hal-hal yang baik. Nah, tapi kemudian waktu si bungsu pulang, ayahnya mau memeluk dan mencium dia. Itu tuh tadi keywordnya. Berarti ayahnya mengampuni kan? Betul.
Kak Gorga pernah nggak punya pengalaman mengampuni teman Kak Gorga? Wah, Nggak Pernah. pernah, Kak? Oh pernah. Zuzu pernah nggak mengampuni Zuzu? Aku mau ngampuni seseorang. Mm-mm. Ya, ya pernah sih. Ingat nggak Zuzu waktu itu apa ya? Siapa ya yang Zuzu ampuni? Kalau gak salah waktu itu aku mempunyai kan aku mempunyai adik ya. Mm-mm. Adik aku bernama itu dia suka melakukan hal-hal yang aku kayak kadang nggak suka, kadang aku suka. Misalnya Suka usil kayak gitu ya? iya kadang usil, kadang nggak, kayak aku juga kadang usil sih. Jadi seringkali dia menggunakan sesuatu dengan tidak baik. Misalnya kan dia belajar taekwondo. Taekwondo. Terus? Dia menggunakannya kadang dengan tidak baik. Jadi kan kalau taekwondo itu buat jaga diri sendiri ya. Tapi itu kadang juga buat main-main kadang. Buat Jadi- ngisingin Zozo Iya. gitu ya? I see. Oh, Zozo kesel dong digituin. Tapi sekali dia gak sengaja tendang aku di perut. Hah? Dia maunya di tempat lain tapi kenanya Kenanya di perut. Terus? Terus aku kan marah ya. Jadi dia minta maaf terus, jadi ya aku ampuni. Tapi kalau aku juga bilang ke dia jangan kayak gitu lagi, kalau enggak aku kasih tahu mamanya. Oh, nggak Jadi- sama mama ya. Kalau enggak aku suruh keluar dari taekwondo. Betul. Jadi waktu itu nggak sengaja, tapi minta maaf ya. Sama kayak Iya. tadi si anak bungsu itu kan juga minta maaf kan kayaknya. benar. Terus kemudian Zozo mengampuni. Zozo bisa memaafkan. Ya Iya. kan? Zozo hebat banget. sih. Keren. Kalau Kak Gorga sih, Waduh, jangan dong benar, nggak Kak. boleh. Kita harus saling mengampuni. Betul. Tinka Gimana? pernah nggak Tinka punya teman misalnya yang punya kesalahan gitu sama Tinka, atau misalnya keluarga gitu ya. Terus kemudian Tinka, udah aku nggak mau, aku mau ngampuni gitu. Kamu pasti kalau aku maafin nanti kamu ulangin lagi gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nih, jadi kan aku punya adik. Nah waktu itu adik aku lagi ini main. Nah tapi mainnya tuh kayak misalnya kayak main bola gitu. Ceritanya tuh dia tuh lagi bermain sepak bola gitu, misalnya tendang bolanya. Nah aku kan lagi ngerjain PR. Nah waktu itu pas adik aku main, kebetulan meja aku di sebelah adik aku. Jadi adik aku tuh mainnya kayak di sebelahnya aku gitu. Persis gitu ya, sampai-sampaian gitu ya. Terus. Nah waktu itu adik aku nggak sengaja kena kaki aku nih. Oke. Kaki aku sebenarnya waktu itu nggak luka sih, cuman kayak apa ya, kayak pegel aja gitu, jadi agak sakit. Nah tapi aku memaafkan adik aku, terus aku bilang ke dia, aku menegur dia dengan sopan gitu. Tinka bilangnya apa? Aku bilang nanti jangan diulangin lagi ya, nanti lain kali mainnya di luar Mainnya gitu. di luar, jangan main bola di dalam gitu Iya. ya. Itu contoh mengampuni. Hebat nih Susu sama Tinka bisa mengampuni ya. Udah dewasa banget bisa mengampuni loh. Betul. Coba Zozo apa Tinka gimana sih kok? Kan Kak Gorga itu kayak gagal untuk mengampuni ya. Kok kalian bisa sih punya keinginan untuk mengampuni? Apa sih yang buat kalian bisa mengampuni orang yang bersalah pada kalian? Ya kalau kan aku kadang kalau aku melakukan sesuatu yang tidak baik, kayak misalnya aku malah mau menghukum dia melakukan sesuatu yang tidak baik, balas dendam, itu nanti aku juga gak dapat yang baik. Jadi kalau aku mau ngampuni, tidak ada yang tidak baik yang terjadi. Terus habis itu aku dapat yang baik juga. I see. Jadi justru kita melakukan hal yang baik gitu ya, supaya orang yang bersalah itu juga belajar. Jadi semuanya dapat hal yang baik gitu ya Zo ya. Iya. Nice one. Tinka ada tipsnya nggak? Menurut aku kita harus mengampuni orang lain
Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni lebih dulu kepada kita. Jadi kita harus mengampuni orang-orang juga. Betul juga ya. Bayangkan nih tiap kali misalnya nih ya ada orang yang nyebelin nih ke Kak Kesha atau ke adik-adik di rumah gitu ya misalnya. Terus tiap kali ada orang yang nyebelin terus kita marahin gitu ya. Wah nanti giliran kita yang bikin salah dimarahin sama Tuhan Yesus. Wah Kak Kesha gak berani sih kalau kayak gitu ya. Gak jadi deh ya. Harus mengampuni tuh Kak berarti kita tuh Kak. Bener, harus ngampuni. Kalau Tuh. gue inget banget tuh ada ayat tuh di Amsal 16. Ah apa tuh Kak Gorga? Amsal 16 tuh, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah. Jadi emang untuk mengampuni itu kita harus punya sebuah nilai dalam diri kita adalah untuk sabar. I see. Untuk bersabar akan Betul. kesalahan-kesalahan orang. Ya tadi kita bisa, Kak Gorga lihat banget dari ceritanya Zozo ceritanya Tinka, walaupun kayak adiknya sama-sama itu adik Betul. adiknya Zozo, Adiknya Zozo, Tinka, adiknya Tinka. apa kayak nyakitin diri Zozo di Tinka, tapi sebagai apa kalian semua tetap sabar dan juga tidak melanjutkan itu menjadi amarah tapi memaafkan mereka. Memaafkan, betul. Tinka tapi aku mau tanya deh. Tadi kan ceritanya adanya Tinka yang iseng gitu ya, nggak sengaja jadi kena kakinya Tinka. Tinka pernah nggak di posisi Tinka nih yang bikin salah terus ada orang lain yang mengampuni Tinka? Ada dong. Apa contohnya? Jadi kan aku lagi main nih sama kakak adik aku. Nah habis itu aku ceritanya lomba menggambar gitu sama adik aku. Nah nanti ceritanya kakak aku yang jadi jurinya gitu. Nah suatu saat kan aku lombanya kan beda sisi nih, jadi adik aku sebelah kanan, aku sebelah kiri, jadi gak saling mengcopy gitu. Oh iya, Nah, nggak bisa nyontek tuh ya. Oke, terus? Nah setelah selesai gambar, kakak aku menilai adik aku yang lebih bagus. Nah aku menjadi iri dan kesal. Lalu aku bilang nih ke kakak adik aku iri, harusnya kakak aku memilih aku. Tapi ternyata aku tuh tidak boleh seperti itu. Aku harus tidak boleh iri. Betul. Jadi kita itu harus menghargai dan kita tidak boleh iri. Misalnya iri nih orang lebih bagus. Misalnya dia punya itu tapi aku nggak punya ini. Jadi kita tidak boleh iri. Nggak boleh iri. Nah, waktu Tinka iri itu kakaknya Tinka bilang apa? Menegur nggak? Menegur Tinka nggak? Menegur tapi Bilang apa dia? dengan sopan. Dia bilang begini, Tinka kamu harusnya tidak begitu. Kamu tuh harusnya tidak boleh iri, kamu harus menghargai. Misalnya terus adik aku yang menjadi juara nih lombanya, menggambarnya ceritanya, tapi aku tidak menang, aku tidak dipilih, aku tidak boleh iri gitu. Betul. Nah Tinka tapi suka nggak sih ditegur dengan cara yang kayak gitu? Oke. Suka. Oke ya. Dibanding dimarah-marahin gitu ya. Gitu ya. Nah nih nanti buat mama papa yang nonton ternyata gitu ya cara menegur adik-adik. Ditegur dengan sopan gitu, jadi marah-marahin ya. Zozo pernah nggak ada di posisi Zozo yang bikin kesalahan terus tapi orang lain memaafkan Zozo, mengampuni Zozo? Ada dong. Apa tuh Zo? Kadang aku kan tidak menepati janji. Oke, janji apa Zo terakhir ingat nggak? Jadi kalau gak salah waktu itu saya sama adek aku janji aku bakal rapiin kamar, siap-siapin buat tidur nanti malam gitu. Kalau apa jadi iya, terus habis itu malamnya aku males gak mau melakukan. Nggak males. Aduh udah janji sih tapi kok males ya ternyata gitu ya. Terus. Jadi aku bilang gak mau. Jadi adik aku ya marah dong. Ya abis itu ya aku minta maaf kalau gak salah. Lo maafin nggak? Maafin. Oh ya maafin? Iya. Nice one. Iri deh sekarang Kak Gorga sama apa hubungan kakak adiknya tuh sama Tinka dan keluarganya. Atau Kenapa? Kak Gorga nggak pernah maafin kakak adiknya. Kasian banget. Kak Kesha nggak pernah sih maafin adik Kak Kesha soalnya Kak Kesha anak tunggal. Iya itu dia. Yang nggak punya ya. Nah Kak Gorga berarti hari ini kita belajar apa nih Kak? Tentang mau belajar bagaimana memaafkan
Mengampuni bukan menghakimi memaafkan, ya. mengampuni dan bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Menghakimi itu berarti kita ngasih hukuman sendiri gitu ya. Oke, karena kamu ngenain bola ke kaki aku, kamu push up 5 kali. Nggak Iya. boleh gitu ya. Karena Ya. kamu menendang aku di perut, jadi aku juga tendang kamu di perut. Enggak. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu juga Balas nggak boleh. dendam. Itu namanya balas dendam. Walaupun ya itu balas dendam, nggak boleh balas dendam. Betul. Sebenarnya ada lagi. Ih, apa Tinka, cerita Satu dong. lagi, boleh Tinka, satu lagi Tinka. Jadi waktu itu kan aku kan sepulang sekolah nih, aku ada les kumon. Les kumon. Nah tapi Keren. aku malah marah-marah, malah ngambek. Kumonnya susah Ngantuk ya? ya? Iya. Nah aku tuh sebenarnya marah-marah sama mami aku nggak mau. Terus aku nggak mau berbicara dengan mami aku. Terus reaksi mami aku marah dan juga membiarkan aku tidak kumon beberapa waktu supaya aku menyadari pentingnya kumon buat aku. Terus Nah pas di sekolah ada pelajaran matematika, terus aku kerjainnya lancar sekali dan juga bisa dan menyadari bahwa kumon itu penting buat aku. Nah lalu aku meminta maaf pada mami aku dan sampai sekarang aku masih les untuk kebaikan aku sendiri. Keren. Maminya Tinka maafin Tinka nggak waktu itu? Iya. Maafin ya, makanya masih diantar jemput ke kumon gitu kan. Oke, kalau gitu hari ini kita udah belajar dari si ayahnya itu berarti ya Kak Gorga ya. Bener, walaupun anaknya udah durhaka banget sih ya. Saya kalau jadi bapaknya juga marah banget sih, kayak udah dikasih duit malah diambur-amburin, berfoya-foya. Lah aku juga mau loh, Loh, bukan. salah dong. Iya, tapi kayak dia terus balik-balik kayak apa minta mau diterima lagi, terus kayak tapi bapaknya ini emang penuh kasih sayang Penuh banget. kasih sayang Penuh ya, kasih sayang. Dia tahu betul. bahwa marah-marah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Makanya dia memaafkan dan menerimanya dan ya memberikan kesempatan kedua lah buat anaknya. Hebat. Tinka, aku minta satu pesan dong buat teman-teman di rumah. Gimana ya caranya biar teman-teman bisa memaafkan orang lain? Nah, ada nggak Tinka tips? Teman-teman jangan lupa mengampuni orang lain ya, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dahulu. Hebat. Zozo, ada nggak Zo tips buat teman-teman? Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan yang tidak baik kepadamu, segera memaafkan. Iya, betul. Jadi justru kita membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan gitu ya. Saatnya memutus rantai kebencian. Waduh, jadi susah banget nih. Iya. Spread the love. Spread the love ceritanya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Tinka dan Zozo. Kak Kesha punya sesuatu nih buat Tinka dan Zozo. Apa Sebentar tuh? ya. Apa tuh? Set. Nggak ada. Ya, ini dia. Ini punya Tinka. Satu lagi. Set. Iya. Hebat kan Kak Kesha bisa Keren sulap. tuh, keren tuh. Ini punya Zozo. Oh, Tunjukin iya. dong ke Ih, keren teman-teman tuh, di iya. rumah. Ini dari siapa Kak? Ini buatan Ini siapa? punya, ini karya dari Kak Maya, salah satu kakak mateto kita. Wah, Keren banget ya, keren talentanya banget. luar biasa. Aku juga mau. Kita tepuk tangan dong sekali lagi buat Zozo, Tinka dan Kak Maya. Yeay. Kita ketemu lagi nggak Kak Gorga di episode berikutnya? Wah, kita nggak tahu nih, kita tunggu jadwal dari bos-bos di situ nih. Terima kasih Terima kasih teman-teman semuanya. semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Podcast Anak.